Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat kartu NPWP bermodalkan HP ya teman-teman. Jadi tidak usah ke kantor pajak, melainkan duduk saja di rumah. Maka kita tinggal menunggu kartu NPWP akan dikirimkan ke rumah sesuai alamat domisili. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu nih fungsi NPWP sendiri itu salah satunya untuk apa. Jadi selain KTP, NPWP menjadi dokumen yang harus ada ketika ingin mengajukan pinjaman kredit ke bank, baik itu kredit kendaraan bermotor atau mobil, kredit tanpa anggunan KTA, ataupun kartu kredit. Selain itu, untuk melamar pekerjaan kadang juga diperlukan NPWP ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi teman-teman yang belum subscribe, tekan dulu subscribe-nya ya, dan nyalain juga notifikasi loncengnya supaya kita bisa bangun channel ini bersama-sama. Nah, langkah yang paling pertama, buka aplikasi Chrome ataupun browser internet. Bisa juga menggunakan UC browser ya teman-teman. Tetapi untuk tutorial kali ini saya menggunakan aplikasi Chrome. Buka terlebih dahulu ya, kemudian telusuri ataupun ketik alamat web. Kita ketik EREG pajak online langkah 1 dan 2 ya. Kemudian kita tekan yang paling awal ini ya. Nah, di sini kita disuruh memasukkan alamat email. Pastikan alamat email ini alamat yang aktif ya teman-teman, merupakan email yang aktif. Kita masukkan terlebih dahulu. Setelah memasukkan alamat email, pastikan alamat email ini sudah sesuai dengan punya teman-teman. Di sini kita memasukkan kode CAPTCHA sesuai yang telah ditentukan ya. Kemudian setelah itu scroll ke bagian yang paling kanan ya, kita klik daftar. Nah, di sini ada tulisan, terima kasih Anda telah selesai melakukan langkah 1 dari pendaftaran akun di sistem kami. Selanjutnya silahkan cek email ya. Nah, di sini ada email yang masuk, kita klik. Nah, yang terhormat Bapak atau Ibu pemilik email, di sini pada tanggal 3 bulan 7 2020, bahwasanya saya telah mendaftarkan alamat email saya ke eregpajak.co.id ya. Di sini ada tulisan link verifikasi yang warna biru. Kemudian klik ya teman-teman. Nah, kita diarahkan ke aplikasi Chrome lagi. Itu sudah otomatis ya teman-teman. Kemudian di sini ada yang paling atas, jenis WP kita pilih yang orang pribadi ya teman-teman. Setelah itu nama sesuai KTP. Di sini ada tulisan bahwasanya jangan menggunakan gelar kita ya. Kalau misalkan ada sarjana ataupun apapun itu, kita di sini tidak boleh untuk menggunakan gelar itu ya. Namanya harus menggunakan huruf kapital. Kemudian setelah itu kita masukkan ke password. Password di sini harus menggunakan huruf dan angka ya teman-teman. Kemudian masukkan ulangi password yang sama sesuai password yang di atas. Setelah itu masukkan juga nomor HP ya, nomor HP punya teman yang aktif ya, yang akan nanti digunakan untuk kedepannya. Karena di sini kita akan menggunakan nomor HP yang banyak, maka saya akan menyalinnya ya teman-teman. Kemudian di sini ada pilih pertanyaan. Kita klik. Kemudian ada pertanyaan apa nama hewan peliharaan Anda dan yang lain-lainnya. Saya di sini memilih yang paling pertama saja ya. Apa nama hewan peliharaan Anda? Kemudian jawaban saya sapi. Kemudian masukkan kode CAPTCHA sesuai yang telah ditentukan ya. Nah, setelah memasukkan kode CAPTCHA,
teman-teman scroll ke samping kanan. Di sini ada tulisan daftar ya. Kita klik daftar. Nah, scroll juga yang paling atas. Di sini bahwasanya saya setelah melakukan langkah kedua dari pendaftaran akun di sistem e-rek pajak ya. Maka kita cek untuk masuk ke inbox Gmail. Kalau misalkan tidak ada di inbox, katanya itu disuruh masuk ke folder spam ya untuk mendapatkan link selanjutnya. Masuk ke alamat Gmail punya teman-teman yang telah didaftarkan. Nah, di sini ada ya teman-teman, registration. Kemudian di sini ada tulisan link aktivasi. Kita klik lagi link aktivasinya ya. Maka otomatis akan diarahkan ke Chrome lagi. Akun atas nama Salam telah berhasil dibuat. Fasilitas pertama yang Anda dapat nikmati melalui sistem kami adalah pendaftaran NPWP. Nah, di sini ada tulisan klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP. Kita kemudian klik. Nah, di sini ada tulisan login email ataupun NPWP. Teman-teman masukkan email yang telah terdaftarkan sebelumnya ya. Kemudian masukkan juga password yang sama sesuai yang telah didaftarkan ya. Kalau misalkan takut lupa, teman-teman bisa membuat catatan di diary buku ataupun di catatan notes HP Android teman-teman ya. Kemudian masukkan juga kode CAPTCHA. Setelah memasukkan semua tahapan, kita klik login ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa tahapan formulir registrasi data WP. Di sini ada 10 tahapan ya teman-teman. Tahapan yang paling pertama adalah tahapan kategori. Teman-teman bisa scroll ke bawah untuk mengisi beberapa pertanyaan dari e-rek pajak ya. Di sini ada tulisan kategori wajib pajak. Teman-teman cukup checklist saja tulisan orang pribadi ya. Kita pilih. Kemudian di sini ada juga tulisan status pusat atau cabang. Kita klik pusat ya teman-teman. Kemudian untuk kewarganegaraan, kita pilih warga negara Indonesia ya, karena kita berada di negara Indonesia. Di sini kita memasukkan nomor KTP ya teman-teman. Untuk memasukkan nomor KTP jangan sampai salah ya, walaupun satu angka. Setelah memasukkan nomor KTP, teman-teman masukkan juga nomor KK ya, kartu keluarga. Kemudian di sini masukkan kode CAPTCHA ya, sesuai yang telah ditentukan. Setelah dirasa sudah benar memasukkan nomor KTP dan nomor KK, kemudian masukkan nomor CAPTCHA, kita kemudian klik cek ya, yang checklist ini. Nah, di sini ada tulisan validasi NIK sukses. Kemudian kita langsung klik next ya teman-teman. Nah, di sini ada tahapan yang kedua yaitu identitas. Kita scroll lagi ke bawah ya teman-teman. Nah, jikalau teman-teman sudah mempunyai gelar depan seperti gelar depan, sarjana ataupun haji, teman-teman bisa memasukkannya ya. Dan juga gelar belakang ya teman-teman. Karena saya di sini tidak mempunyai gelar depan dan gelar belakang, maka saya kosongkan saja ya teman-teman. Lanjut ke status pernikahan ya. Karena kalau misalkan untuk tempat dan tanggal lahir sudah sesuai ya dengan KTP punya saya. Di sini status pernikahan kita pilih yang tidak kawin karena belum kawin ya teman-teman. Kemudian masukkan nomor telepon. Nomor telepon ini
masukkan saja dengan nomor telepon yang sama ya, seperti nomor handphone yang telah didaftarkan pas waktu awal pendaftaran. Kemudian masukkan juga nomor fax. Fax sendiri merupakan alamat komunikasi yang bisa buat telepon ataupun buat laporan ya teman-teman, atau bisa diisi dengan nomor HP yang sama ya teman-teman. Nah, di sini ada tulisan next. Kita pilih next ya teman-teman. Kalau misalkan dirasa sudah benar data-data yang telah kita tulis tadi, kita pilih next ya. Nah, di sini ada tahapan yang ketiga, yaitu tahapan penghasilan. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tulisan pekerjaan dalam hubungan kerja. Nah, kita pilih ya teman-teman. Kemudian klasifikasi lapangan usaha, kita klik kode KLU. Kemudian kita cari ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pegawai swasta, kita tinggal klik pegawai swasta saja ya teman-teman. Nah, setelah itu kita scroll lagi ke bawah ya teman-teman. Kemudian di sini ada tulisan kegiatan usaha, kita kosongkan saja ya teman-teman. Langsung saja ke tulisan yang next ya teman-teman. Klik tulisan yang next. Kemudian kita masuk ke tahapan yang keempat, yaitu alamat domisili. Kita scroll ke bawah ya teman-teman. Nah, di sini ada tulisan jalan. Tulis nama jalan sesuai alamat domisili yang sekarang teman-teman tinggali ya. Nah, di sini ada tulisan jalan. Teman-teman masukkan jalan sesuai alamat tempat yang ditinggali ya. Kemudian masukkan blok. Kalau misalkan tidak ada blok, teman-teman cukup kosongkan ya. Untuk nomor saya kosongkan. Kemudian masukkan RT dan RW sesuai KTP ya teman-teman, ataupun sesuai alamat tinggal yang sekarang teman-teman tinggali ya. Kemudian teman-teman di sini ada tulisan kode wilayah. Kita klik kode wilayah. Nah, di sini ada tulisan nama depan kelurahan. Teman-teman cukup menuliskan nama desa ya. Kemudian masukkan nama kecamatannya. Setelah itu teman-teman klik cari. Nah, di sini ada tulisan Temyang Sari, Kecamatan Kroya ya teman-teman. Kode posnya sudah benar, ID wilayahnya juga sudah benar. Kita kemudian pilih yang warna checklist hijau ini ya, kita klik pilih. Setelah itu kita scroll lagi ke bawah ya teman-teman. Maka untuk kecamatan, kota, provinsi, dan kode pos sudah ada otomatis ya. Setelah itu kalau misalkan sudah benar untuk mengisi alamat domisilinya, kita klik next ya. Nah, kita memasuki tahapan yang kelima, yaitu alamat KTP ya. Di sini ada tulisan sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Kalau misalkan kita klik, maka akan terisi otomatis sesuai dengan tahapan yang keempat ya, alamat domisili ini. Kalau misalkan teman-teman beda, maka tidak usah untuk mengkliknya ya. Karena saya sudah sama, maka akan klik yang sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Nah, maka data alamatnya sudah terisi otomatis ya teman-teman. Kemudian hanya untuk memasukkan nomor telepon, nomor fax, dan nomor handphone. Kita masukkan dengan nomor yang sama saja ya teman-teman. Setelah itu kita klik next. Nah, di sini kita sudah memasuki tahapan yang keenam, yaitu alamat usaha. Kita scroll ke bawah ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai alamat usaha, kita lanjut klik next saja ya teman-teman. Maka kita akan ke tahapan yang ketujuh, yaitu info tambahan. Kita scroll ke bawah.
Di sini ada tulisan info tambahan kisaran penghasilan per bulan. Teman-teman pilih yang nomor 1 aja ya, kurang dari 4.500.000 rupiah. Kita pilih, kemudian kalau misalkan sudah memilih, teman-teman pilih next ya. Nah, setelah itu maka kita melanjutkan ke tahapan yang ke-8, yaitu persyaratan. Kita scroll ke bawah. Di sini hanya ada tulisan persyaratan saudara adalah wajib pajak orang pribadi berstatus pusat yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan kategori orang pribadi. NIK tervalidasi ya, tidak ada syarat yang perlu dilampirkan. Kemudian pilih next. Nah, setelah itu kita akan memasuki tahapan yang ke-9, yaitu pernyataan ya. Di sini ada tulisan pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan sanksi segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap. Di sini teman-teman klik pilih benar dan lengkap ya. Di sini ada pilihan akan melaksanakan hak dan kewajiban. Kemudian yang paling bawahnya ada tulisan juga belum akan melaksanakan hak dan kewajiban. Cukup teman-teman pilih yang belum saja ya teman-teman. Yang ini nih. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini sudah memasuki tahapan yang ke-10 ya teman-teman. Untuk pemberitahuan mengikuti tarif umum PP 23. Kemudian kita scroll saja ke bawah. Di sini ada tulisan dikenakan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Setelah itu kita klik simpan ya teman-teman. Nah, di sini ada konfirmasi nih. Apakah Anda yakin? Simpan rekam formulir. Kemudian kita pilih ya ya. Nah, di sini kita sudah memasuki ke dashboard semula. Di sini status kita sudah lengkap ya teman-teman. Kemudian ada juga nomor transaksi. Untuk KPP di sini adalah alamat pusat pajak. Kemudian aksinya sudah. Di sini ada tulisan ya teman-teman, yaitu minta token. Kita klik minta token. Nah, di sini ada kode captcha. Kita cukup mengisikannya sesuai yang telah ditentukan. Setelah memasukkan kode captcha, kita klik submit ya teman-teman. Nah, di sini ada tulisan sukses. Token berhasil terkirim ke salam.indramayu06@gmail.com. Nah, di sini ada email masuk ya teman-teman. Di sini kita mendapatkan kode token ya. Cukup kita salin saja kode tokennya. Kemudian masuk ke erekpajak.go.id. Nah, ini ya teman-teman. Kita klik, kemudian kita pilih yang Chrome ya. Nah, di sini ada tulisan kirim permohonan ya teman-teman. Kita klik. Kemudian ada surat pernyataan memperoleh informasi perpajakan. Kita checklist semuanya ya teman-teman. Nah, di sini ada isi token. Token tadi yang sudah dikirimkan ke alamat Gmail punya kita ya, yang telah kita salin, kemudian kita akan tempelkannya. Setelah itu kita pilih yang kirim ya teman-teman. Kita klik kirim. Nah, di sini ada notifikasi nih. Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor pokok wajib pajak NPWP punya kita ya teman-teman. Kemudian untuk username kita telah diganti menjadi ini ya teman-teman, untuk loginnya ya. Tetapi untuk sandi sudah sama ya. Kalau misalkan teman-teman butuh untuk informasi ini, cukup tekan screenshot saja ya teman-teman. Kemudian kita pilih tutup. Maka untuk status pendaftarannya sudah terverifikasi. Kita tinggal tunggu hingga NPWP dikirim ke rumah. Jika lebih dari 1 bulan, kita bisa ke kantor pajak terdekat ya untuk mencetak kartu NPWP kita ya teman-teman. Dan tunjukkan juga pendaftaran online ini
dan juga sertakan KTP punya kita ya. Kalau untuk buru-buru, teman-teman tinggal langsung saja ke kantor pajaknya ya. Karena kita di sini sudah mengisi formulirnya, kita bisa langsung mencetaknya ya teman-teman. Nah, di sini ada tulisan nih. Yang terhormat salam, bahwasanya nomor pajak kita sudah ada. Nah, di sini ada nomor NPWP kita ya. Nah, tahapan demi tahapan sudah kita lewati nih. Masih ada kayak yang bingung? Nah, kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan teman-teman komentar ya di video ini. Dan jangan lupa, jikalau informasi ini bermanfaat, tekan like dan subscribe-nya. Mohon maaf jikalau ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.